Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang tergila-gila pada dirimu, siapa yang terpesona, siapa yang jatuh hati pada dirimu. Ini aku udah buat generalnya, banyak yang minta pick a card, jadi aku buat pick a cardnya. Pilihlah dengan intuisi, walaupun ini untuk memboost energi positif dan fun reading. Aku tetap menyisipkan pesan-pesan yang bermakna untuk kalian. Jika kalian mau memilih dengan intuisi, latih intuisi kamu bisa dengan berdialog sama diri sendiri. Tenangkan diri, relax, santai, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa relax. Kamu bisa pause videonya. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Pilihan pertama ada The Feather yang warna hijau. Ini ada bulu yang warna hijau. Untuk pilihan kedua ada feather yang warna hitam putih, bulu yang warna hitam putih. Untuk pilihan ketiga, feather yang warna biru, bulu yang warna biru. Pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita mulai aja langsung ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini adalah kartu tarot, oracle card. Di sini juga ada ciri-ciri dan kartu tarotnya yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Aku pilih saat meditasi, jadi kita langsung lihat aja dari dalam sini. Oke. Ini kita kesampingkan dulu. Ada Judgment, ada the Two of Wands, sama the King of Wands. Jadi kamu kemungkinan bisa dealing sama energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Very strong di Sagittarius. Jadi dia adalah sosok orang yang unik kalau aku lihat. Walaupun kelihatannya confidence, punya rasa percaya diri yang besar, cuman ada sebuah sisi misteri yang jatuhnya ke arah keunikan gitu. Jadi ada kebiasaan atau pekerjaan dia yang menurut kamu tuh beda dari yang lain. Di sini kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang punya energi kayak pemimpin gitu. Dia bisa kayak punya pembawaan atau punya energi yang dipancarkan itu seperti orang yang berwibawa. Kalau aku lihat secara pekerjaan, kemungkinan dia entrepreneur atau bekerja di dunia politik atau bahkan punya pekerjaan yang apapun itu dia controlling sendiri gitu. Dia yang ngatur sendiri jadwalnya dia. Terus kalau aku lihat di sini orangnya very passionate. Dia punya sahabat-sahabat yang dekat banget sama dia udah lama, cuman bukan berarti dia di satu circle itu aja. Dia punya kegiatan di luar yang mengharuskan dia berkomunikasi atau terkoneksi sama orang-orang di luar. Entah itu bangun kolega bisnis, entah itu perkumpulan olahraga, perkumpulan hobi gitu. Jadi tapi memang yang diutamakan itu berkoneksi sama orang-orang sekitar. Tapi memang ada orang-orang yang cukup bisa dibilang punya koneksi yang private sama dia gitu. Dia adalah sosok orang yang apa adanya sebenarnya. Dalam arti kalau misalnya ngomong ya jujur-jujur aja gitu. Cuman memang nafsu dan passionnya cukup membara kalau aku lihat. Dia adalah sosok orang yang kemungkinan punya perbedaan usia sama diri kamu atau kalian itu beda tempat tinggalnya. Ada yang beda pulau, beda negara gitu. Beberapa dari kalian ketemu lewat social media atau ada sebuah gathering yang secara profesional gitu loh. Contoh misalnya kamu ikut seminar dan segala macam, atau bahkan ada hubungan pekerjaan, hubungan bisnis gitu. Cuman memang banyak banget dari kalian yang ketemu lewat organisasi yang profesional gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini ya. The Sun, strong di Leo, Sagittarius, Aries.
Dia tuh orang yang cukup bisa dibilang gampang move on gitu. Jadi gampang untuk bisa melepaskan dirinya dari kesedihan dan belenggu. Dia tuh orangnya cukup ambisius, optimismenya cukup tinggi gitu. Kalau secara ciri-ciri fisik yang aku lihat jelas itu adalah badannya cukup build, cukup kebentuk gitu. Mungkin karena olahraga, cuman memang karena warna kulitnya agak sedikit kayak tanning gitu, kecoklatan, gara-gara mungkin punya banyak aktivitas di luar gitu. Beberapa dari kalian dealing sama orang-orang yang suka beraktivitas kayak olahraga, bersepeda bareng teman-teman, atau kayak golfing yang memang mengharuskan kayak ada rame-rame gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini juga, dia itu orang yang punya optimisme yang tinggi gitu. Kalau ngomongin soal percintaan, walaupun dia sering gagal di percintaan, dia tuh bukan tipe orang yang bitter gitu, bukan tipe orang yang enggak cintaku udah habis di masa lalu gitu, udah aku nggak percaya cinta lagi, enggak. Tipenya tuh semakin bertambah usia semakin semangat soal percintaan kalau aku lihat. Di sini dia tuh orang yang cukup bisa berbisnis ya gitu. Jadi tangannya dingin. Kayak Midas, apapun yang dia sentuh jadi gold. Jadi apapun yang dia kerjakan itu kelihatan hasilnya gitu, bakalan sukses gitu. Nah, kebanyakan kalau secara usia, contoh misalnya kalau memang udah usia di atas 30, 40, dia punya tendensi itu jadi konsultan gitu. Jadi orang-orang datang ke dia minta tolong atau minta idenya dia atau minta diajarin sama dia gitu. Karena dia pintar untuk berbisnis. Cuman di sini kalau energi The Eight of Cups ini adalah sosok orang yang bisa dibilang walaupun dia punya optimisme, dia tahu worth-nya dia. Kalau dia tidak dihargai di suatu keadaan, percintaan atau pekerjaan, dia bakalan leave, bakalan pergi aja gitu. Jadi kenapa di sini ada energi tegaan kalau meninggalkan? Karena dia tahu harga dirinya seperti apa. Di sini kalau aku lihat dia itu orangnya ada punya tanggung jawab besar gitu, bisa tanggung jawab ke keluarga, menjaga nama baik, atau bisa memberikan finansial atau support finansial untuk keluarga. Jadi memang kayak bebannya itu yang dia pikul cukup besar. Bukan berarti dia kesusahan. Dia cukup pintar dalam membagi waktu untuk dirinya sendiri, uang untuk dirinya sendiri, atau yang dia bakalan bagi ke orang-orang gitu. Dan kalau aku lihat di sini, karena dia menjalani hidup apa adanya, kalau pas ngobrol sama dia, terutama kalau misalnya dia lagi deketin seseorang nih gitu, saat PDKT, dia bakalan jujur apa adanya, masa lalunya dia itu bakalan transparan banget gitu. Dia bukan tipe orang yang kayak segala macam tertutup gitu. Dia open up banget. Kalau kamu nanya apapun, dia bakalan jawab gitu. Dan karena apa adanya, yang dia jawab pun berdasarkan realita gitu, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Kebanyakan dari kalian itu dealing sama seseorang yang sukses karena memang usahanya sendiri gitu. So, kita bakalan lihat di sini. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin menginspirasi. Ini dulu deh. Ada deception. Someone is wearing a false mask in this relationship than worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Jadi kalau aku lihat di sini untuk dealing sama dia, pesannya gini ya. Jadi dirimu apa adanya. Karena dia bakalan tahu kalau kamu lying. Dia bakalan tahu kalau kamu bohong. Kalau aku lihat di sini juga saat kamu menjalani hidup apa adanya, kamu akan menarik sosok orang yang juga apa adanya gitu. Dalam arti tidak ada kebohongan dalam membangun percintaan. Nah, di sini adalah sosok orang yang worth it buat ditunggu. Ada As It Was, Harry Styles. Lagu-lagu tersebut yang aku sebutin mungkin akan sangat menginspirasi atau ada inspirasi di situ. Di sini ada We Fall in Love in October. Ada Ghost, Justin Bieber. Sama ada When the Party is Over, Billie Eilish. "30 Hour" Kanye West. Aku bakalan jelasin lagunya ini tentang jadi kalau secara dia bilang gini,
Ex-nya dia itu bahkan bilang ke dia kalau percintaan terbaik itu sama dia gitu. Saat dia ngecek updatean terbaru mantannya dia, ternyata benar gitu. Jadi ini kayak menunjukkan kalau dia sama seseorang dia bakalan all out gitu, all in. Dan sama dia pun memilih seseorang karena bukan dari fisik dan dari segala macam gitu. Karena memang hal-hal yang terbaik di dalam diri si sosok tersebut. Di sini ada Taylor Swift. Should have said no. Aku bakal lihat lagi dari sini. Ini adalah ciri-cirinya. Tempat tinggalnya itu bagaikan dream house. Jadi dia udah ngebangun rumah impiannya dia. Dia tinggalnya tempat lingkungan yang ramai, modern. Terus di sini orangnya very spiritual, keras kepala banget orangnya. Kayak kepala batu. Ada sisi misteriusnya dia, suaranya serak-serak basah. Terus di sini cukup menenangkan suaranya dan cara dia menatap kamu itu penuh dengan makna gitu. Penuh dengan kayak pernah gak sih dilihat sama seseorang tuh kayak cara memandangnya itu penuh dengan kasih sayang dan ketulusan. Nah gitu. Aku bakalan lihat why-nya ya. Kenapa dia tergila-gila pada dirimu? Karena aku ngelihat dia pernah bermimpi punya keluarga atau punya komitmen. Cuman saat dia bermimpi, dia recall lagi mimpinya, kamu adalah sosok orang yang tepat gitu untuk mengisi mimpinya dia gitu. Kayak membangun mimpi bersama. Cuman kalau aku lihat di sini juga kamu sosok orang yang dia idam-idamkan, yang dia imajinasikan sebenarnya. Ada sisi dari dirimu juga yang kayak kelihatan galak dan itu yang sangat dia sukai, and then you controlling your life gitu. Alasannya seperti itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu untuk dirimu saja, tidak tercampur-campur seperti ini. So, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot yang tadi saat meditasi aku sudah aku pilih. Di dalamnya juga ada ciri-ciri dan lain-lainnya. Jadi kita langsung lihat aja. Ini siapa yang tergila-gila sama dirimu? Nanti aku juga bakal lihat alasannya kenapa. Di sini ada The Temperance, ada The Queen of Wands, sama ada The Knight of The King of Swords. Oke. Pertama gini, kamu bisa deal sama energi Sagittarius. Kalau kamu mau yang soal zodiak, please cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu juga please cek sifat-sifat dari zodiak tersebut. Jadi di sini ada energi fire. Aries lalu Sagittarius. Strong di Sagittarius, lalu juga strong di Libra, Gemini, Aquarius. Very smart person. Kemungkinan kamu bisa dealing sama 2 orang gitu. Jadi ada 2 orang sekaligus yang punya feeling yang cukup dalam sama dirimu gitu. Jadi tergila-gila sama kamu atau kayak ngefans sama dirimu. Cuman di sini gini, pertama dia adalah sosok orang yang pintar gitu. Jadi aku mungkin akan kasih tahu 2 orang ya. Yang orang yang pertama adalah sosok orang yang sangat pintar, very sharp person, orang yang juga sangat rasional, kemungkinan pendidikannya juga bagus, pekerjaannya juga bagus, dia punya kedudukan yang bagus juga. Orangnya cukup dingin, very cold person, juga kalau ngomong kayak nusuk gitu. Jadi semakin dia bertambah usia, semakin dia tua, selain wise, sebenarnya gini, dia semakin ngomong apa adanya aja gitu. Kadang-kadang kalau dia nggak suka ya nggak suka, bukan tipe orang yang kayak basa-basi gitu tipenya. Jadi ngomong hal-hal yang penting aja. Cuman dia adalah sosok orang yang agak temperamental. Kalau aku lihat temperamentalnya bukan ke kamu, ini lebih seperti dia mencurahkan emosinya mungkin ke pekerjaan ya gitu. Terus di sini sosok yang satu lagi very warm person, sangat welcoming. Dia juga sosok yang ambisius. Kalau lagi di karir, ini konsepnya lagi menanjak karirnya dia. Cuman dia adalah sosok orang yang kayak banyak memberikan kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Kalau energi itu kayak fireworks. Kalau kita ngelihat kembang api, energinya kayak gitu. Duar, cuman indah gitu.
walaupun banyak percikannya indah gitu. Cuman memang dia belum ada di fase santai. Orangnya nggak santai. Cukup ribet orangnya. So aku bakalan lihat lagi di sini. And then kalau aku lihat di sini ada energi the King of Cups, yes. Sama ada energi the Eight of Wands. Gini, dia adalah sosok orang yang pelindung gitu. Dua orang ini ingin melindungi dirimu. Tujuan hidup atau tujuan keberadaan mereka juga melindungi. Very protective energinya. Dua-duanya sama protective. There's something about you yang rasanya pengen orang ini lindungin gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu tentang diri kamu yang kamu bisa nyadar atau enggak. Tapi kelihatannya kayak sosok anak kecil yang pengen dilindungi lah gitu. Jadi mereka itu ngingetin kamu sama sosok tersebut. Terus di sini kalau yang aku lihat energi the King of Cups ini orang-orang yang sebenarnya tulus saat melakukannya gitu. Jadi dua orang ini punya perasaan sama kamu atau tergila-gila kamu berdasarkan ketulusannya mereka juga gitu. Tulus aja gitu. Dan yang aku lihat di sini juga Eight of Wands, intensitas. Jadi kalau aku lihat dua-duanya juga tipe orang yang kalau di chat langsung bales gitu. Ada intensitas sama dirimu juga. But ada satu yang jauh di sana, kamu butuh traveling untuk ketemu sama orang ini. Ada satu lagi yang dekat gitu. Di sini juga kalau aku lihat kamu sama orang-orang ini, dua orang ini cukup bisa berkembang kalau aku lihat. Jadi kamu ngelihat fase diri kamu kalau sama dia berkembang, sama yang satu lagi juga berkembang gitu. So aku bakalan lihat lebih detail lagi ya. Ini beberapa dari kalian, dua orang ini saling kenal loh gitu, saling tahu satu sama lain. Jadi ini bukan orang asing kalau aku lihat. Tapi memang aku ngelihatnya selain rasa melindungi itu juga besar sekali rasa ingin memilikinya. Aku bakal lihat dari sini dulu. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dari dua orang ini ada satu orang yang mungkin passionnya akan lebih besar. And then di sini release your ex. The time has come to clear energy. Ini kamu disarankan buat ngelepasin masa lalu. Sesuatu di masa lalu itu bukan cuma mantan dilepasin ya, bukan cuma ngeblok mantan, tapi rasa-rasa juga gitu. Kadang-kadang ada rasa dendam, sebel gitu, itu juga dilepasin. So aku bakalan lihat dulu di sini. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu atau there's a message di lagu-lagu tersebut. Ini ada lagunya Billie Eilish, Happier Than Ever. Ada lagunya Dua Lipa, New Rules. Ada lagunya Arctic Monkey, You Only Call Me. Why You Only Call Me? What You Only Call Me? Sofia, Clairo. Nanti aku les di bawah kalau misalnya kurang jelas ya. Ingetin aku. Kalau diingetin aku baru ngeles. Di sini ada Matt Buckley At My Back. Oh, ini lucu kata-katanya. If you're the sun, I don't wanna be the moon. The moon's too far away from you. Kalau kamu matahari, aku nggak mau jadi bulan karena berjauhan. Di sini ada Summertime Sadness, Lana Del Rey. Sama. Think I'll miss you forever, like the star miss the sun in the morning. Sama energinya. Ini beberapa dari kalian mungkin really love the moon atau suka banget celestial event, suka ngeliatin bintang-bintang, suka ngeliatin bulan-bulan, atau kamu dealing sama sosok orang yang seperti itu. Cuman mereka nganggap kamu bagaikan sosok orang yang kayak bulan atau bintang yang berkelap-kelip. Dua-duanya message-nya sama loh. So aku bakalan lihat dari sini. Kalau cukup waktunya aku bakalan detailin siapanya satu-satu ini ya. Kalau cukup. Kita bakal lihat tempat tinggalnya dulu. Yang satu aku nggak bisa bedain ya jadinya. Homey, tempat tinggalnya nyaman, ada tamannya, kemungkinan juga di area yang tinggi, and then suasananya magical, indah gitu. Lalu di sini ada luxury, dia tinggal di tempat yang
banyak barang-barang mewahnya. Cuman kalau aku lihat memang hidup di kemewahan tipenya. Suka barang-barang mewah juga. Terus juga sopan santunnya dijaga banget. Adat istiadatnya kental. Terus dia cukup bisa ngikutin rules atau ajaran-ajaran adat istiadat di sini. Dia masih old school tipenya. Eclectic stylenya juga unik banget. Tubuhnya itu kayak build, kokoh kelihatannya. Terus di sini dia adalah sosok orang yang pengen jadi orang nomor satu. Kalau kamu ada masalah, kamu manggil dia gitu. Dia pengen banget jadi sosok seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini kayak dia tuh pengen juga menanggung problem kamu kalau aku lihat. Di sini ada fancy, suka barang-barang mewah validasinya. So aku bakalan lihat. Kita bakalan lihat ini ya. Y-nya dulu. Atau langsung. Oke, aku bakalan langsung lihat si yang satu sama yang satu lagi. Yang satu siapa? What I see, this person cukup rich, bisa dibilang kayak punya kemakmuran secara finansial, abundance, dia dekat sama keluarganya, dia bisa manifestasi apa aja, but energinya is like a very young, kayak mungkin lebih younger daripada dirimu, atau bahkan walaupun usia yang lebih tua, kelihatannya muda banget lah gitu. Cuman memang yang kelihatan jelas adalah kekayaannya dia. Cuman di sini kalau aku lihat gini, dia orang yang pintar, sedikit agak suka memanipulasi keadaan untuk sesuai sama apa yang dia pengen. Jadi a bit controlling like that. But kalau aku lihat dia punya ketulusan yang memang diajarin atau diturunkan dari sosok ibunya dia. Yang satu lagi, also a rich person ya kalau aku lihat. Oke. Yang satu lagi juga sama. Kalau aku lihat uang. Ambisius soal materi kalau aku lihat. Cuman memang kamu yang satu lagi itu ada perbedaan cukup jelas. Bukan hanya perbedaan adat istiadat, bisa keyakinan juga, atau perbedaan yang cukup bisa dibilang kayak jelas banget lah perbedaannya gitu. Emotion kalian terkoneksi satu sama lain, cuman memang ini kayak ada yang beda tempat tinggal, beda latar belakang, itu kelihatan jelas. So aku bakalan lihat Y-nya ya. Kenapa? Y. Oke, ini aku sensor dulu. Pertama, karena nafsu yang cukup besar. This is energy the devil, if you see di sini, full of passion, menggelora passionnya dia gitu. Jadi ini bisa dibilang nafsu secara seksual. Kamu adalah seseorang yang secara fisik itu dia suka banget lah gitu. Di sini juga ada perasaan-perasaan yang gak bisa dilogikakan sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin soal alasan, tadi bisa emotional connection. Ini juga bisa sebuah passion yang membara atau gairah yang membara gitu. Dan ada energi the roses, kamu mungkin banyak ngeliat simbol-simbol rose, simbol-simbol mawar. Kalau ada dia juga ada mawar, ini juga ada mawar, ini juga ada mawar. Jadi ini romansa gitu. And then the Queen of Chalice, kamu baik, kamu tulus. Lalu di sini Prince of Pentacle, and then kamu orang yang simple. Cuman kalau aku lihat di sini gini, kenapa? Apapun yang kamu lakukan itu menandakan ketulusan dan dia melihat itu. Dan kalau aku lihat kamu orang yang gak ribet gitu, orang yang simple. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot yang tadi saat meditasi sudah aku pilihkan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja, ada tarot dan oracle card dan ciri-ciri di sini. Oke. Kita bakalan lihat. Di sini ada The Eight of Swords yang tergila-gila sama dirimu. Oh, this is new person. Orang baru kalau aku lihat. Ada Ace of Swords sama ada The Strength.
Di sini gini, orangnya cukup bisa dibilang impulsif. Jadi kalau ngelakuin sesuatu nggak mikir. Jadi bukan tipe orang yang suka berkalkulasi. Ini ada pesan sih, mungkin tidak ya untuk beberapa dari kalian ada energi yang besar yang kangen banget sama diri kamu, which is sosok ibu dalam kehidupan dirimu gitu, atau vice versa. Itu pesannya. Cuman kita balik lagi ke siapa yang tergila-gila sama dirimu. Orangnya punya tendensi buat punya anxiety, kecemasan berlebihan, karena dia punya imajinasi yang cukup liar. Kadang-kadang suka terjebak sama imajinasinya dan akhirnya nggak sesuai sama realitanya. Jadi dia punya unrealistic expectation. Jadi ekspektasi yang tidak realistis soal kehidupan atau soal percintaan. Lucu sebenarnya. Di sini kamu bisa dealing sama energi Leo, cek Sun, Moon Rising, Venus, dan Vedic Rising, dan sifat dari orang tersebut. Cuman kalau aku lihat orangnya cukup confidence, percaya diri. Kamu kalau ngelihat dia, rambutnya itu indah sekali gitu. Rambutnya tebel, rambutnya indah, berkilauan. Dia adalah seseorang yang juga punya rasa berani yang top banget. Terus kalau aku lihat dari energi The Strength sendiri, dia ini orang yang bisa dibilang sukanya ngebangun kenyamanan gitu. Jadi kemanapun dia pergi, mau ketemu sama orang baru pun, dia bisa bikin orang baru itu nyaman gitu. Dia punya skill atau punya kemampuan spiritual yang magically bisa bikin orang nyaman lah gitu. Di sini kalau aku lihat energi The Strength itu juga menunjukkan dia mampu untuk menundukkan dirimu, vice versa. Kamu juga mampu untuk menundukin dirinya dia. Cuman kalau aku lihat di sini ada sisi tergelapnya dia yang seperti kayak mungkin ego yang tidak sehat, tapi dia mampu untuk controlling itu gitu. Karena dia sudah banyak bercermin. Jadi kemungkinan you dealing with someone yang di dalam fase pendewasaan diri. Dari energi The Ace of Swords, ini adalah new communication. Komunikasi yang baru gitu kalau aku lihat. Cuman dari energi The Ace of Swords sendiri, aku ngelihatnya juga kamu sama dia punya komunikasi yang dewasa. Ini bukan komunikasi yang hahi gitu. Cuman kamu tidak berdampak apa-apa sama komunikasinya, contohnya gitu. Tapi dia cukup bisa dibilang banyak overthinking dari komunikasi kamu dan dia. Ini azan by the way, aku pas dulu sejenak. Aku ngeliatnya, kita lanjutin. Dia adalah seseorang yang sebenarnya manja gitu tipenya. Cuman kelihatannya strong, kelihatannya kayak aku bisa nih gitu. Aku jago nih gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu nih kelemahannya dia, terus dia bakal manja banget lah sama dirimu. Dia juga suka banget physical touch, terutama kalau kamu pegang dia atau caress this person di bagian tengkuk, muka, pipi gitu, punggung. Dia bakal kelebak-kelebak. Aku ngelihatnya kenapa dia punya ekspektasi yang tidak realistis, karena dia punya keluarga atau dia lahir di dalam keluarga yang konsepnya kayak happy family gitu. Jadi punya hubungan keluarga yang sehat, orang tuanya juga punya hubungan yang sehat. Jadi saat dia keluar ke real world, ternyata nggak sesuai sama apa yang di dalam rumah ya gitu. Jadi itu yang ngebuat dia itu agak kaget gitu saat punya percintaan sama orang-orang yang toxic. Dia kaget sendiri gitu karena keluarganya nggak toxic. So kita bakalan lihat dari sini ada the Five of Swords sama ada the Seven of Wands. Orang yang pemberani, you can see this person has a built body ya, badannya tuh kayak strong banget gitu. Untuk mau feminine, maskulin, mau perempuan, mau laki-laki, dia punya otot gitu. Dia mungkin rajin fitness, suka olahraga, jadi badannya kebentuk kalau aku lihat. Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang kulitnya tanning, coklat, sama matang. Terus di sini juga orangnya pemberani. Kalau misalnya ke area privat, ada orang asing mencoba untuk masuk ke area privat, dia cukup bisa dibilang defensif gitu. Cuman memang kalau aku lihat dari energi the Five of Swords, overthinkingnya suka berlebihan. Kayak kamu nggak berniat untuk mengatakan sesuatu atau tidak berniat dari ucapan kamu ada apa-apa, dia bakal langsung mikirin kenapa ya kamu ngomong gitu.
Jadi dia terlalu banyak overthinking tentang komunikasi gitu. Di sini yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang kalau misalnya kamu macam-macam sama keluarganya dia bakalan galak banget gitu. Cuman kalau enggak ya dia fine-fine aja gitu. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Dan kamu disaranin juga punya effort ke dia, punya usaha ke dia. Karena yang namanya percintaan yang sehat itu kan ketemunya di tengah, nggak yang cuman aku ngejar kamu aku kejar gitu, nggak hanya konsep seperti itu. Cuman saling sama-sama. Dan kemungkinan kamu juga dealing sama sosok orang yang usianya 11-12 sama diri kamu nggak jauh beda di sini. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Jadi ada sebuah ikatan yang cukup kuat, bisa dibangun, bisa tumbuh ikatan yang kuat itu berdasarkan ngobrol dari hati ke hati. When you open up toward this person, saat kamu terbuka sama dia, saat kamu ngobrol dari hati ke hati, kamu mencurahkan mimpimu dan keluh kesah kamu, hubungan kalian akan semakin kuat di sini gitu. Jadi kalau aku lihat karena getting to know each other, jadi ini bisa validasi juga ini adalah orang baru karena baru mau kenal satu sama lain gitu. Kita bakalan lihat, nanti aku bakalan lihat kenapanya ya. Cuman kita lihat dulu di sini. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu atau ada pesan dari dia dari lagu-lagu ini. Lovely, Billie Eilish. Ada Mary on a Cross, Ghost. Ada Paper, Lani. Apa ini judulnya? Lani, Mama's Boys atau Paper. Nanti aku tulis aja di bawah kalau kurang jelas ya. Di sini ada Apocalypse, Cigarette and Sex. Ada The 1975, Oh Caroline. The place I want to be is somewhere in your heart. Aku pengen ada di hatimu, simple gitu. Hurt Me Too, Via Webster. So, aku bakalan lihat ke ciri-cirinya dia. Ini kita ke tempat tinggalnya dulu. Ada minimal, sama ada old. Kalau aku lihat, dia tinggal di daerah yang dia tumbuh dari kecil gitu. Jadi ini bukan rumah baru, bukan tempat tinggal baru. Memang dia lahir di daerah situ. Cuman kalau aku lihat rumahnya minimalistik, tapi suasananya sangat familiar. Di sini ada The Eye. Cara dia memandang kamu seperti elang ingin menerkam mangsanya. Jadi kalau aku lihat sorot matanya dia itu tajam. Muscle, yang tadi aku bilang dia ada otot-ototnya. Tinggi. Dia punya kendaraan yang berisik. Itu mungkin signature style-nya dia, punya kendaraan yang berisik, bisa motor, bisa mobil. Orangnya juga nggak suka tempat-tempat yang baru-baru banget gitu. Dia sukanya menjelajahi daerah-daerah yang dia udah kenal banget gitu. Dia mager kalau disuruh pergi ke tempat, cobain ini yuk, restoran baru yang lagi viral, dia paling malas kayak gitu. Aktif, orangnya cukup aktif, terutama untuk olahraga. So, aku bakal lihat kita kenapa? Why? Dia bisa tergila-gila pada dirimu. Pertama ya namanya perasaan ya, feeling ya. Kalau aku lihat ada feeling romantis, bagaikan Cupid itu kayak nembusin panahnya ke hatinya dia gitu. Sayang aja, jatuh cinta aja. Numbuh rasa romantis di hatinya dia kalau ngobrol sama dirimu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Four of Cups sendiri, kamu kelihatan acut-acuh. Itu yang ngebuat dia penasaran. And then dari energi The Tower sendiri, ini bisa jadi dari mimpi
dari saat dia meditasi atau saat dia sedang bengong-bengong, dia ada sebuah ide, sebuah pemahaman gitu, dan itu surprisingly ada dirimu di situ. Mungkin juga saat dia berdoa, saat dia meminta petunjuk gitu, ditunjukkanlah tentang dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kenapa aku belibet? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi nggak akan campur-campur seperti ini. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!